لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك في الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الدرجات العاليات أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله كما قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kelak di hari kiamat, orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidup di dunia ini, selalu menjalankan perintah Allah dan selalu menjauhi larangan Allah, maka mereka semua akan digiring bersama-sama rombongan masuk ke dalam surganya Allah. Semoga kita semua termasuk golongan yang akan digiring masuk ke dalam surganya Allah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada satu maqalah, kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Jadilah kalian hamba Allah yang sejati dan jangan menjadi seseorang yang tekun beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Banyak kita jumpai di saat bulan Ramadan, saat sholat subuh, soft-softnya sangat full. Tapi setelah bulan Ramadan berkurang. Ini satu bukti makalah ini adalah benar-benar terbukti kun rabbaniyan. Jadilah hamba Allah yang sejati. Walaupun di bulan-bulan selain bulan Ramadan kita masih beribadah dengan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kita beribadah di bulan Ramadan. Ada orang saat di bulan Ramadan sholat rawatib selalu dijalankan, tapi setelah bulan Ramadan sama sekali tidak pernah melakukan sholat rawatib. Seakan-akan dia hanyalah beribadah, menganggap Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Ramadan saja. Tapi orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, walaupun di selain bulan Ramadan, dia selalu istiqomah melakukan ibadah apa yang telah dilaksanakan di saat bulan Ramadan. Apakah keistimewaan di antara orang-orang yang selalu menjaga ibadahnya terus-menerus istiqomah? Maka tema khutbah kali ini adalah kunci kita bisa beristiqomah ibadah-ibadah selama bulan Ramadan kita teruskan di 11 bulan kemudian. Yang pertama adalah kita selalu mengingat bahwasanya akhir daripada kehidupan kita adalah al-maut.
Oleh karena itu Rasulullah bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang sukses adalah orang yang selalu bermuhasabah, selalu menghitung-hitung amalnya. Jika amalnya itu banyak kebaikannya, maka dia bersyukur kepada Allah, karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika amalnya banyak perbuatan yang melanggar perintah Allah, maka dia terus beristighfar, minta ampun kepada Allah, karena tidak ada seorang pun yang lepas dari dosa kecuali Nabi yang maksum. Dan siapakah orang yang sukses itu? Wa amila lima ba'dal maut, orang yang selalu mengutamakan amal-amal demi kelangsungan hidup setelah kematian, yaitu amal-amal soleh. Oleh karena itu, sahabat yang mulai dari lahir beliau buta, sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, beliau di saat mendengarkan bahwasannya orang kafir Quraisy mengintimidasi, mengancam orang-orang muslim, dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum beliau bertanya, apakah boleh melaksanakan sholat di rumah? Karena saya takut dengan ancaman-ancaman orang kafir. Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, apakah engkau mendengar azan berkumandang? Beliau menjawab, aku mendengar wahai Rasulullah. Jika engkau mendengar kumandang azan, maka lakukanlah sholat berjamaah di masjid. Maka beliau di saat subuh tersebut, beliau datang dengan meraba-raba. Pada saat itu beliau terjatuh dengan darah yang bercucuran dari tubuh beliau. Beliau tidak putus asa, beliau terus melakukan perjalanan menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah, walaupun beliau buta. Tapi karena beliau wa'amila lima ba'dal maut, beramal yaitu sholat berjamaah di masjid demi untuk investasi akhirat kehidupan setelah kematian, maka beliau pun rela, walaupun tubuhnya berdarah, dia terus berjalan. Pada saat itu dia dituntun dengan seseorang, maka beliau bertanya, siapakah engkau wahai Kisana? Jangan engkau bertanya tentang aku. Kenapa engkau mendoakan aku? Aku ini adalah iblis. Bahwasanya yang menuntun beliau adalah iblis. Kenapa engkau menuntun kepadaku? Sang iblis ini mengatakan, saat engkau terjatuh di saat berjalan tadi, pada saat itu malaikat disuruh Allah mengatakan bahwasanya Allah mengampuni sebagian dosamu karena engkau semangat berjalan menuju masjid walaupun matamu buta. Kenapa engkau menuntunku menuju masjid? Setelah aku terjatuh, aku tidak menginginkan engkau diampuni oleh Allah supaya engkau tidak terjatuh lagi. Betapa semangatnya beliau walaupun matanya buta, tapi karena beliau orang yang al-kais, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang sukses itu adalah orang yang selalu menghisab atau menintrospeksi dirinya, selalu menghitung-hitung amal-amalnya dan mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematian nanti, yaitu hidup di alam akhirat. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, resep yang pertama supaya kita selalu istiqomah
adalah selalu mengingat kematian. Yang kedua, supaya kita selalu istiqomah, kita selalu mengetahui ilmu agama. Bagaimanakah Allah mengistimewakan orang yang istiqomah? Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia terus menerus istiqomah. Setelah bulan Ramadan dia istiqomah sholat berjamaah, rawatib selalu dilakukan, dan bersedekah selalu diistiqomahkan. Maka setelah Ramadan pergi, pasca Ramadan dia istiqomah terus. Maka apakah yang akan diberikan Allah? Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Di saat dia sakaratul maut, datanglah malaikat Allah. Apa yang disampaikan oleh malaikat di saat orang yang istiqomah itu sakaratul maut? Malaikat itu seraya berkata, Allah takhafu. Imam Mujahid mengatakan di dalam tafsir Hadaiqur Rawh wa Raihan, la takhafu 'alal maut. Jangan takut wahai hamba Allah, jangan takut atas kematian. Di saat engkau di alam kubur akan dikasihi, dirahmati oleh Allah. Kelak engkau di saat bangun dari alam kubur, engkau akan dinaungi oleh naungan Allah. Di saat hari kiamat engkau akan mendapatkan kucuran rahmat dari Allah. Maka malaikat ini selalu memberikan berita gembira, jangan engkau takut tentang alam akhirat. Wala tahzanu. Imam Mujahid mengatakan dalam kitab Hadaiqur Rawh wa Raihan, wala tahzanu ala auladikum wa azwajikum wa amwalikum. Jangan engkau gelisah bagaimana nasib anak-anakmu, istrimu, dan harta bendamu. Fa innallaha khalifatukum alaihim. Maka Allah akan mengurusi mereka. Semua anak-anakmu akan diurus oleh Allah. Pasti dijadikan anak-anak yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu istiqomah beribadah kepada Allah di saat sakaratul maut, malaikat akan memberikan berita gembira, jangan takut engkau akan kematian. Jangan gelisah engkau meninggalkan anak istrimu, harta bendamu, semua akan diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, keistimewaan yang diberikan kepada hamba Allah yang selalu istiqomah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah akan memberikan, yaitu surganya Allah. Di saat dia sakaratul maut, maka terlihatlah surga Allah. Semoga kita semua di saat sakaratul maut nanti kita akan diperlihatkan surga tempat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian khutbah yang bisa kami sampaikan. Semoga pasca Ramadan ini kita selalu beristiqomah melakukan ibadah yang kelak ketika kita sakaratul maut akan didatangi oleh malaikat dengan membawa berita gembira, wala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut dengan kematian, jangan takut kehidupan di akhirat. Semua akan dirahmati oleh Allah dan kelak kita akan diperlihatkan oleh Allah dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو البر الرؤوف الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد بي وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله وافعلوا الخيرات لعلكم تفلحون. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والبشر والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا وانصر المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي بلاد المسلمين أجمعين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انظر إليهم نظر رحمة. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم انظر إليهم نظر رحمة يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك أعداء المسلمين في فلسطين فأهلكهم وأمتهم وامحو أثرهم واقطع من الأرض خبرهم. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم وهلكهم في حركتهم واغتيالهم في احتيالهم. وقدر لهم شرا من عبادك يا الله. وقدر لهم شرا من عبادك يا الله. وقدر لهم شرا من عبادك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارزقنا الاستقامة في طاعتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.